Pemilihan. Pemilihan adalah suatu blok program yang akan menentukan perintah mana yang seharusnya dilaksanakan oleh program berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang didefinisikan. Dalam JavaScript, blok pemilihan dibuat menggunakan dua perintah, yaitu perintah if dan switch. Perintah if. Bentuk umum penggunaan perintah if yang paling sederhana adalah sebagai berikut. If dalam kurung kondisi aksi. Kondisi yang didefinisikan di layar merupakan ekspresi boolean, yaitu ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Aksi yang terdapat di dalam blok pemilihan hanya akan dieksekusi jika kondisi bernilai true. Jika false, aksi akan diabaikan. Dalam JavaScript, ekspresi juga dapat berupa bilangan string maupun nilai lain, misalnya array. JavaScript secara otomatis akan mengkonversi nilai tersebut ke tipe boolean. Bilangan selain 0 akan dikonversi ke true, sedangkan 0 akan dikonversi ke false. String yang minimal memiliki satu karakter akan dikonversi ke true, sedangkan string 0 akan dikonversi ke false. Jika aksi yang akan dilakukan ketika kondisi benar berjumlah lebih dari satu, maka kita perlu menempatkan aksi-aksi tersebut ke dalam blok kode program, yaitu dengan mengapitnya menggunakan tanda kurung kurawal. Seperti contoh di layar, if dalam kurung kondisi, buka kurung kurawal, aksi 1, aksi 2, dan seterusnya, tutup kurung kurawal. Kita tetap dapat mengapit aksi yang akan dieksekusi dengan tanda kurung kurawal, meskipun aksi tersebut hanya berjumlah 1. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan perintah if dengan bentuk seperti di layar. Di sini kita buat file baru dengan nama if.js. Lalu di sini kita ketik kita Ctrl S untuk menyimpan dan coba kita jalankan. Kita masukkan nilai A sama dengan 1, enter, B sama dengan 0. Program akan menghasilkan hasil seperti yang di layar, karena nilai B diisi dengan nilai 0. Ketika B bernilai 0, kondisi yang didefinisikan di dalam blok pemilihan B sama dengan 0 bernilai true dan akan mengakibatkan aksi-aksi di dalam blok pemilihan akan dieksekusi. Jika nilai B diisi dengan bilangan selain 0, maka hasilnya akan menjadi seperti berikut. Kita coba. Kita masukkan nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 4. Maka hasilnya akan seperti ini. Process.exit yang bagian ini adalah fungsi yang berguna untuk menghentikan program. Kasus di atas sebenarnya dapat diselesaikan tanpa fungsi tersebut, asalkan kita menggunakan if-else, yaitu perintah if yang melibatkan dua kondisi, yaitu kondisi benar dan kondisi salah. Bentuk umum penggunaan if-else dapat dilihat di layar. If dalam kurung kondisi aksi 1 else aksi 2. Pada bentuk umum di layar, aksi 1 hanya dapat ketika kondisi bernilai true. Jika false, maka yang akan dilakukan adalah aksi 2. Anda juga dapat menulis kode pemilihan di layar dalam satu baris seperti berikut. If dalam kurung kondisi aksi 1 titik koma else aksi 2. Jika aksi yang dilakukan terdiri dari beberapa perintah atau lebih dari satu, maka aksi tersebut perlu dikelompokkan menggunakan tanda kurung kurawal sebagai berikut. If dalam kurung kondisi buka kurung kurawal aksi 1A, aksi 1B, tutup kurung kurawal S, buka kurung kurawal, aksi 2A, aksi 2B, tutup kurung kurawal. Dengan demikian, kode sebelumnya dapat diubah menjadi seperti berikut.
Untuk pemilihan if-else digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pemilihan yang memiliki dua kemungkinan. Sebagai contoh untuk membuat pemrograman yang dapat menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil, kita dapat menggunakan if-else. Di dalam kasus ini terdapat dua kemungkinan bilangan tersebut, genap atau ganjil. Kita praktekkan. Di sini kita buat file baru dengan nama if2.js. Enter. Lalu di sini kita ketik var kemudian kita simpan dan coba kita jalankan. Untuk kasus-kasus pemilihan tertentu yang melibatkan 3 kondisi atau lebih, kita perlu menggunakan bentuk umum berikut. If dalam kurung kondisi, buka kurung kerawal aksi 1, tutup kurung kerawal, else if dalam kurung kondisi 2, buka kurung kerawal, aksi 2 dan seterusnya, tutup kurung kerawal, else buka kurung kerawal, aksi alternatif, tutup kurung kerawal. Cara kerja bentuk di layar adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa kondisi 1. Jika nilai true, maka aksi 1 dilakukan dengan proses pemilihan dihentikan. Jika false, program akan memeriksa kondisi 2. Jika kondisi 2 bernilai true, maka aksi 2 dilakukan dengan pemilihan dan dihentikan. Jika ternyata masih bernilai false, program akan menjalankan perintah ke kondisi-kondisi berikutnya sampai ditemukan kondisi benar. Jika sebuah kondisi bernilai false, maka yang akan dieksekusi adalah aksi alternatif yang terdapat pada bagian else. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan blok pemilihan if yang melibatkan 3 kondisi. Perintah switch. Selain menggunakan if block, pemilihan juga dapat dibuat menggunakan perintah switch. Bentuk umum penggunaan switch adalah sebagai berikut. Switch dalam kurung ekspresi, buka kurung kerawal, case nilai 1, aksi 1, break, case nilai 2, aksi 2,
titik koma break, dan seterusnya default aksi alternatif tutup kurung kurawal. Cara kerja perintah switch adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa ekspresi apakah sama dengan nilai 1 atau tidak. Jika sama, maka program akan melaksanakan aksi 1 dan proses pemilihan dihentikan. Jika tidak sama, program akan melanjutkan proses pemeriksaan nilai terhadap nilai kedua. Jika ekspresi sama dengan nilai 2, maka aksi 2 akan dilaksanakan dan proses pemilihan akan dihentikan. Sebaliknya, jika tidak sama, program akan memeriksa nilai selanjutnya yang didefinisikan di dalam blok pemilihan. Jika semua nilai yang didefinisikan tidak sama dengan ekspresi, maka aksi yang akan dilaksanakan adalah aksi alternatif, yaitu aksi yang terdapat pada bagian default. Berikut ini contoh kode proses pemilihan. Dalam perintah switch, situasi yang sama dapat digunakan untuk beberapa nilai, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Kita edit. Jika diselesaikan menggunakan if, kita dapat menulisnya sebagai berikut. Perhatikan skrip di layar. Jika nomor bulan 1, 2, 3, maka akan dicetak triwulan 1. Jika nomor bulan 4, 5, 6, maka akan tercetak triwulan 2. Jika nomor bulan 7, 8, 9, maka akan tercetak triwulan 3. Jika nomor bulan 10, 11, 12, maka akan tercetak triwulan 4. Jika tidak, maka tidak ada bulan kesekian. Coba kita simpan dulu. Dan coba kita jalankan. Kita coba masukkan nomor bulan ketiga. Bentar. Triwulan 1. Coba kita masukkan nomor bulan yang ke-8, lalu enter. Triwulan 3. Dan coba kita masukkan nomor bulan yang ke-12, lalu enter. Maka akan tercetak triwulan 4. Perintah break dalam blok pemilihan yang dibuat menggunakan switch berfungsi untuk menghentikan proses pemilihan setelah aksi tertentu dilaksanakan. Jika tidak disertakan, maka proses pemilihan akan terus dijalankan sampai nilai pemilihan terakhir atau bagian default. Mari kita modifikasi skrip berikut. Pada saat kita memasukkan nilai 1, harusnya yang dilaksanakan oleh program hanya aksi 1. Namun karena aksi tersebut tidak diikuti dengan perintah break, maka program akan melaksanakan aksi 2. Karena aksi 2 juga tidak diikuti perintah break, maka program akan kembali melaksanakan aksi ketiga, dan seterusnya. Berbeda dengan C, perintah switch di dalam JavaScript mampu
Bandingkan nilai bertipe bilangan real. Catatan dalam bahasa C, nilai yang dibandingkan harus berupa bilangan bulat atau karakter. Untuk membuktikan Anda dapat menjalankan kode ini, kita coba tambahkan break di bagian belakang. Di sini kita masukkan 1, enter. Dia akan muncul 1. Coba kita masukkan 2, lalu enter. Dia akan muncul 2. Coba kita masukkan 5,6, enter. Dia akan muncul nilai yang dimasukkan di luar rentang. Di sini ketika kita memasukkan nilai 5,6, nilai yang dimasukkan di luar rentang. Nah, di sini prosesnya kita ganti parse float. Karena merupakan bilangan real. Di sini kita ganti masukkan bilangan real. Kemudian kita simpan dan coba kita jalankan. Kita masukkan 5,6, koma kita menggunakan titik, maka dia akan muncul nilai 5,6. Selain bilangan real, nilai dibandingkan juga berupa string, seperti yang ditunjukkan oleh kode berikut. Mari kita modifikasi script ini.